Ya, halo, sesuai dengan janji gue akan kembali membuat video review tentang pertandingan antara Indonesia melawan Cina yang sudah berlangsung kemarin. Oke, kita tahu semua bahwa timnas Indonesia di luar dugaan malah kalah melawan Cina, yang kita semua berharap di pertandingan ini justru akan mendulang 3 poin. Tapi kali ini gue harus kritik pemilihan pemain dari Sintayong, dan mungkin lo semua setuju, lo semua kaget dengan starting 11 yang dipilih oleh Sintayong pada saat laga melawan Cina, yang dimana sekali lagi ini harusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendulang 3 poin atau meraih kemenangan. Jujur ketika gue ngelihat starting line up yang dirilis oleh akun Timnas Indonesia, ini gue agak sedikit bingung, karena di saat kita butuh kemenangan justru Sintayong menurunkan pemain-pemain yang bertipe defensif ya. Ini kalau gue lihat kita tetap pakai formasi 3-4-3, dimana di belakang ini ada perubahan dari waktu lawan Bahrain, yakni Sandy Walsh. Di belakang ada pergantian, Jordi Amat tidak dimainkan, jadi untuk left center back atau back tengah kiri ini diisi oleh Calvin Verdong. Sementara di kanan ada Marcel Gers, Bang Jai kembali berada di posisi back tengah. Nah, untuk di lini tengahnya ini lagi-lagi gue bingung kenapa Sintayong justru menurunkan Asnawi di sisi kanan menggantikan Sandy Walsh. Mungkin Sandy Walsh cedera, oke, itu bisa dipahami alasannya. Namun untuk di sisi kiri ini justru menurunkan Sen Patinama. Nah, gue nggak habis pikir karena Asnawi dan Sen Patinama ini karakternya itu adalah wingback yang lebih defensif ketimbang Sandy Walsh ataupun Calvin Verdong yang bisa naik turun gitu ya. Di tengahnya juga gue agak kaget karena yang diturunkan justru Nathan bareng sama Ivar Jenner. Di lini depan masih sama, Ragnar di kiri, Rafael Strijk di tengah. Yang beda cuman di kanan, yakni kemarin waktu lawan Bahrain itu menurunkan Malik Rizaldi, sekarang diturunkan Witan Sulaiman. Dan seperti yang udah gue duga dari awal, pemilihan starting 11 dari Sintayong ini benar-benar blunder buat gue. Kenapa? Karena sisi sayapnya ini sama sekali mati, nggak berkutik. Apalagi ya lu tahu semua kalau Asnawi ini emang mainnya masih sama, masih kayak banteng seradak seruduk. Dan gue bingung kalau misalkan memang Sandy Walsh cedera, kenapa justru Eliano Reinders yang dicoret dari squad gitu. Karena Eliano ini kan kemarin sempat diturunin waktu lawan Bahrain, dan mainnya juga nggak jelek-jelek banget, wajar karena dia juga baru bergabung dengan tim. Tapi justru malah dicoret, yang harusnya ini bisa gantiin posisi Asnawi. Asnawi itu tipenya memang dia tipe back yang defensif, bukan back yang bisa nusuk, bisa ngasih umpan crossing, tapi dia sebagai destroyer gitu. Begitu juga Sen Patinama, sehingga nggak ada serangan-serangan kombinasi yang bisa dilakukan ke sayap. Dan lucunya lagi, di lini tengah pun nggak ada yang mengontrol jalannya pertandingan karena nggak ada Tom Haye. Ini benar-benar kesalahan fatal yang dilakukan Sintayong, dan menurut gue ini sama sekali nggak boleh diulang lagi. Tom Haye nggak bisa dicadangin karena dia ini nyawa dalam permainan tim, dia harus menjadi starter. Kalau nggak ada Tom Haye di lini tengah, kita benar-benar mati kutu, nggak ada yang nyuplai bola ke depan, nggak ada yang ngatur tempo permainan. Ivar Jenner memang bisa, tapi lebih matang tentu Tom Haye ketika diduetkan, atau kayak kemarin waktu lawan Bahrain, Tom Haye diduetin sama Ivar Jenner, itu bisa. Atau seperti lawan Arab Saudi kalau nggak salah juga di tengahnya itu Tom Haye sama Ivar Jenner, Nathan yang digeser ke posisi left wing back atau back sayap kiri, karena waktu itu kan juga Calvin Verdong ngisi posisinya Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu kuning ya, seingat gue. Nah, ini
nggak bisa kalau misalkan di tengah itu nggak ada Tom Haye, itu lini tengah kita nggak ada kreativitas sama sekali, mati. Nah, kemudian gue juga mau nyorotin 2 gol dari Cina ini, murni gol gara-gara blunder dari pemain kita. Waktu gol pertama ini ada miskomunikasi antara Sen Patinama atau Ivar, gue nggak tahu gimana di lapangan, tapi yang jelas itu bola harusnya dibuang aja gitu, menjadi corner kick, tapi malah didiemin, dan akhirnya bola itu dicolong oleh pemain Cina yang berakibat pada gol pertama. Lalu juga di gol kedua juga ini juga blunder, dimana juga ada miskomunikasi antara Messilger dan Jay Itzes. Gue nggak tahu, mungkin maksudnya Messilger mau tarik offset, tapi dia nggak ngeliat posisi Jay Itzes yang masih ada di belakang. Jadi umpan terobosan ke pemain nomor 9 itu nyampe dan kosong, bener-bener sendiri 1 lawan 1 lawan Martin Paes. Ya udah selesai, lo dihukum. Kita kebobolan 2 gol di babak pertama. Nah, ini juga gue mau ngasih catatan juga sama Messilger nih, karena gue lihat kemarin permainannya baik waktu lawan Bahrain maupun lawan Cina, ini orang sering banget overlap dan ninggalin posnya gitu. Makanya waktu lawan Bahrain di video gue sebelumnya, gue agak khawatir karena yang cover itu setelah Sandy Walsh diganti di babak kedua itu adalah Eleanor Renders, dan Eleanor Renders ini bodinya itu kecil banget, jauh sama pemain-pemain Bahrain. Jadi gue takutnya ketika kena counter attack, ya ini nggak bisa adu body gitu loh. Nah, ini juga mungkin nanti jadi catatan juga bagi Sintayong, mungkin nggak usah terlalu memaksakan Messilger bermain menjadi starter, karena di sisi kanan juga kenapa nggak diturunin Rizky Ridho. Rizky Ridho itu menurut gue saat ini pemain lokal yang bisa mengimbangi permainan dari pemain-pemain diaspora, ya Rizky Ridho. Rizky Ridho ini developmentnya udah bagus banget, ketenangannya, defense-nya rapi, tapi kemarin bermain bagus lalu dicadangin lagi. Nah, ini gue agak bingung juga nih dengan pilihan dari Sintayong. Untungnya kita sempat punya harapan ketika gol dari Tom Haye, dan sekali lagi gue bilang Tom Haye jangan pernah dicadangin, karena Tom Haye ini nyawanya tim. Kita benar-benar main bagus di babak kedua ketika Tom Haye masuk gantiin Nathan atau Ivar, gue agak lupa. Ketika Tom Haye masuk, praktis kita ngambil alih pertandingan. Kita bisa possession football kita bahkan jauh di atas dari pemain-pemain Cina yang hanya nunggu serangan-serangan dan bertahan dengan rapi ketika mereka udah unggul 2-0. Dan ya tadi gue mau bilang bahwa Sintayong ini agak telat masukin pemain-pemain yang bisa menjadi pengganti, yaitu Pratama Arhan dan juga Malik Rizaldi. Gue sayang banget kenapa dia baru masuk di 5 menit terakhir. Padahal waktu lawan Bahrain pemainannya nggak bagus-bagus amat. Memang kurang maksimal, itu pun karena dia cedera di awal-awal laga. Padahal gue rasa kalau Malik Rizaldi dijadiin starter lagi, mungkin gantiin Witan Sulaiman, ya mungkin dia bisa menjadi pembeda seperti itu. Dan juga gue mau nyorotin tentang Marcelino Ferdinand. Banyak orang-orang yang bilang, wah Marcelino sekarang jelek gitu mainnya, berlaga jadi superstar. Enggak, kalau menurut gue. Menurut gue Marcelino ini nggak nyaman main sebagai sayap. Dia itu biasa bermain sebagai trequartista ataupun offensive midfielder atau attacking midfielder sebagai pemain nomor 10 di belakang striker, atau bisa juga dia dipakai menjadi false nine gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan Rafael Strike menjadi ujung tombak. Bisa juga Marcelino ditaruh di false nine dan Rafael Strike bisa digeser menjadi sayap kiri, karena gue di video sebelumnya juga bilang kalau Rafael Strike ini lebih cocok menjadi sayap dibandingkan ujung tombak. Nah, ini mungkin nanti ke depan bisa menjadi evaluasi bagi Sintayong untuk menetapkan mana sih starting 11 yang benar-benar pas gitu loh. Jadi jangan tiap pertandingan digonta-ganti, ini ngurangin chemistry dan juga jadinya berantakan gitu loh, nggak nyatu, nggak padu. Kalau misalkan ada the winning team yang biasa bermain sebagai starting 11, ya udah itu aja gitu loh yang dimainin tiap pertandingan. Nanti di babak kedua akan ada pergantian pemain, perubahan strategi, it's okay, nggak masalah seperti itu. Nah, ini bener-bener yang
ya gue kecewa pasti, dan gue juga kritik, bukan berarti gue benci Sintayong. Apalagi kemarin sempat di Twitter tagar stay out itu rame, itu menurut gue hal yang bodoh. Nggak ada sama sekali gue untuk menyingkirkan Sintayong. Dievaluasi oke, tapi untuk Sintayong keluar no, belum saatnya. Sekarang kita udah bagus, ritmenya udah permainan, cuman memang kita ngasih masukan kritik it's okay, tapi kita juga jangan bully. Apalagi kemarin banyak juga yang ngebully Asnawi, banyak juga yang ngebully Sen, Mesilger, itu no. Lo kalau misalkan nggak bisa mendukung di saat kita kalah, lo nggak perlu bersorak saat kita juga menang, oke? Dan kita nggak usah kecil hati juga, karena ternyata di pertandingan lain kebetulan Jepang lawan Australia juga berakhir dengan hasil imbang, begitu juga Bahrain melawan Arab. Jadi peluang masih sangat terbuka apabila kita memang benar-benar mau masuk ke Piala Dunia. Tapi satu lagi, kritik gue kepada Sintayong, cobalah tolong terapkan benar-benar mana winning team, starting 11 yang benar-benar padu, yang benar-benar pas untuk dimainkan di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Gue akan bikin lagi review ketika timnas Indonesia melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi di GBK di bulan November nanti.